saya NIM G311230136 Prodi Ilmu Komunikasi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi merupakan salah satu periode penting dalam sejarah Islam yang memadai fase ekspansi besar dan perkembangan Islam. Sebagai kekhalifahan ketiga dalam sejarah Islam, Utsman bin Affan menghadapi tantangan besar dalam memerintah wilayah yang semakin luas dan beragam. Ada 3 hal yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama, tentang biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah tahun gajah, tepatnya pada 47 tahun sebelum Hijriah, 547 Masehi. Usianya 6 tahun lebih muda dari Rasulullah. Ia dilahirkan di Taifah, daerah subur di kawasan Hijaz. Sejak kecil, ia sudah mendapatkan pendidikan yang baik. Ia belajar membaca dan menulis pada usia dini. Utsman bin Affan lahir dari keluarga kaya raya dan berpengaruh di suku Quraisy dari silsilah Bani Umayyah. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga umat Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ia salah seorang dari 10 sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga. Yang kedua adalah pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga dalam sejarah Islam merupakan peristiwa penting yang terjadi setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi Muhammad, dipilih melalui sebuah syura musyawarah. Akhirnya ia terpilih menjadi khalifah sesuai dengan kesepakatan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga adalah bagaimana kontribusi Utsman bin Affan terhadap perkembangan peradaban Islam. Utsman bin Affan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan peradaban Islam. Maka ada beberapa hal yang dilakukan yang tercatat dalam sejarah yang menjadi prestasi dalam masa pemerintahannya sebagai upaya untuk pembangunan peradaban Islam, yaitu 1. Perluasan wilayah. Di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, pasukan muslimin berhasil melakukan serangkaian ekspedisi militer yang berhasil menaklukkan berbagai wilayah termasuk Azerbaijan, Armenia, Iskandaria di Mesir, Sabur, Afrika Utara, Andalusia, Spanyol, Pulau Siprus, wilayah Persia termasuk Tibristan dan berbagai wilayah lainnya. Pertempuran tersebut menunjukkan keberhasilan pasukan muslimin dalam menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dalam jumlah, seperti pasukan Berber yang jumlahnya lebih banyak. Namun pasukan muslimin tetap berhasil meraih kemenangan. Pentingnya catatan ini adalah untuk menyoroti bahwa perluasan wilayah pemerintahan Islam pada masa itu tidak dilakukan dengan cara menganiaya, merampas, atau memperbudak, melainkan didasari oleh rasa kemanusiaan untuk membebaskan rakyat dari segala bentuk kezaliman. Hal ini menunjukkan kekuatan dan pengaruh Islam pada masa itu, sehingga negara-negara adidaya seperti Romawi, Persia, dan Turki menghormati dan menghargai umat Islam. Yang kedua, standarisasi Al-Quran. Pada masa Khalifah Abu Bakar, mushaf Al-Quran telah dikomplikasi dan setelah kematiannya diserahkan pada Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian mushaf tersebut berpindah ke tangan putrinya, Hafsah. Namun karena adanya perbedaan dalam pembacaan teks Al-Quran di berbagai wilayah yang telah dikuasai Islam, Khalifah Utsman meminta mushaf tersebut untuk disalin ulang. Utsman menugaskan 4 sahabat besar untuk mengedit teks Al-Quran, dan setelah penyalinan mushaf dengan dialek Quraisy selesai, salinan-salinan tersebut dikirimkan ke berbagai wilayah Islam yang telah dikuasai. Naskah aslinya dikembalikan kepada Hafsah. Mushaf yang telah disalin tersebut kemudian dikenal sebagai mushaf Utsmani. Sebagai penghormatan kepada Utsman bin Affan atas perannya dalam proses penyusunan Al-Quran yang standar, tindakan Utsman juga termasuk memerintahkan pembakaran naskah-naskah sebelumnya yang mengandung perbedaan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan mushaf Utsmani yang merupakan versi standar Al-Quran untuk umat Islam.
Itu dia penjelasan tentang perkembangan peradaban Islam di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.